Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satrio Prayoga dengan NIM 1702035, Prodi D3 Teknik Mesin dari Politeknik LPP Yogyakarta, ingin menjelaskan tentang apa itu steam balance, water balance, energy balance pada boiler yang ada di pabrik gula. Boiler merupakan alat penunjang pabrik yang menyuplai energi bagi kebutuhan proses pengolahan di dalam pabrik yang berperan sangat penting, seperti jantung dari pabrik gula. Boiler bekerja memproduksi uap yang akan digunakan bagi kebutuhan peralatan, pembangkit daya maupun proses pengolahan. Uap yang dihasilkan oleh boiler merupakan uap kering atau superheat steam. Untuk jenis boiler pipa air dan uap basah, yaitu saturated steam. Untuk jenis boiler pipa api, seiring perkembangan teknologi, desain boiler semakin bervariasi. Hal ini didasarkan karena kebutuhan energi yang berasal dari boiler sangatlah besar. Uap yang dihasilkan oleh boiler diproduksi melalui proses pemanasan air di dalam ruang tertutup melalui pipa-pipa boiler, sehingga menghasilkan uap yang memiliki tekanan dan temperatur tinggi. Semakin tinggi temperatur dan tekanan uap, maka semakin baik bagi keberlangsungan sistem proses produksi energi di pabrik gula. Fungsi utama boiler pada pabrik adalah sebagai alat yang digunakan untuk pembangkit uap yang selanjutnya digunakan sebagai sumber energi penggerak turbin uap, baik penggerak turbin uap pembangkit listrik maupun turbin uap penggerak gilingan, dan penggerak FDF, IDF, can cutter, dan unigrator. Selain sebagai sumber energi, penggerak turbin uap boiler juga sebagian digunakan untuk spesi pada stasiun pabrikasi. Pemakaian boiler di PG Rejo Agung Baru atau pabrik gula Rejo Agung Baru yang bertempat di Madiun baru menggunakan boiler sebagai sarana untuk menguapkan air menjadi uap panas. Lanjut, superheat steam, uap yang dihasilkan oleh boiler digunakan sebagai tenaga penggerak turbin uap dan pemanas untuk proses pengolahan nira menjadi gula kristal di pabrik. Pabrik gula di Rejo Agung memiliki 3 unit boiler, yaitu boiler Chengchen dengan tekanan 64 bar, kapasitas 80 ton per jam, boiler Yosimin dengan tekanan 48 bar, kapasitas 60 ton per jam, dan boiler Babcock dengan tekanan 32 bar, kapasitas 40 ton per jam. Dengan tipe boiler pipa air, water tube boiler, boiler dengan tipe water tube sangat efisien dibandingkan boiler pipa api. Oleh karena itu, pabrik gula Rejo Agung menggunakan boiler pipa api sebagai penyuplai utama kebutuhan uap di pabrik. Berikut spesifikasi boiler di Rejo Agung Madiun. Kapasitas, tekanan, steam, temperatur, luas pemanas, luas dapur, overall efisiensi, full consumption, tekanan dapur, dan economizer. Lanjut ke bagian boiler dan fungsinya. Bagian boiler dan fungsinya ada upper drum atau drum atas, yang berfungsi sebagai drum tangki penampung air dari deaerator sebelum didistribusikan ke pipa-pipa pemanas, dan berfungsi sebagai steam drum atau penampung uap saturated. Sebelum uap dialirkan ke pemanas, uap selanjutnya ke superheater. Superheater berfungsi sebagai pemanas uap lanjutan, di mana di dalam superheater uap basah atau saturated steam akan dialirkan dan dipanaskan kembali hingga menjadi uap kering yang dimiliki temperatur tinggi atau superheat steam. Bagian boiler dan fungsinya selanjutnya ada downcomer, merupakan pipa yang mendistribusikan air dari upper drum atau drum atas menuju ke pipa header. Front down common tube, side down common tube, rear down common tube, main down water tube. Selanjutnya ada slot screen
yang merupakan skat atau baffle yang berfungsi untuk mengatur aliran flow gas pada boiler sehingga distribusi panas dari flow gas dapat merata ke semua pipa. Ada bagase filter yang berfungsi sebagai pengumpan bahan bakar ampas ke dalam ruang bakar boiler sehingga suplai bahan bakar menjadi teratur. Dan ada air preheater dan economizer yang berfungsi sebagai pemanas udara yang akan dihembuskan ke dalam boiler sehingga udara yang akan dihembuskan ke boiler tidak menurunkan suhu ruang bakar dan juga berfungsi sebagai pemanas air boiler. Selanjutnya ada pipa sisi miring, pipa sisi tegak yang berfungsi sebagai pipa pemanas air yang memanaskan air menjadi uap basah secara sirkulasi. Kemudian uap basah yang dihasilkan oleh si pipa sisi miring dan pipa sisi tegak akan ditampung oleh upper drum. Pipa heater, ada side heater, ada rear heater, ada front heater. Kemudian furnace berfungsi sebagai ruang pembakaran ampas atau bahan bakar alternatif lainnya di mana terjadinya proses pencampuran antara udara, api, dan bahan bakar. Bagian boiler dan fungsinya. Fungsi utama boiler adalah merubah air menjadi uap bertekanan tinggi dengan cara pemanasan. Cara kerja boiler merupakan proses pemanasan air di dalam pipa-pipa. Pada tahap awal, air pengisi boiler ditreatment terlebih dahulu untuk mendapatkan air yang bersih, bebas, dan tidak terkontaminasi bahan-bahan tercemar yang bersifat biologis dan kimiawi. Kemudian air pengisi boiler ditampung di dalam tangki penampung. Dari tangki penampung dialirkan menuju ke aerator yang berfungsi membuang gas yang terlarut dalam air serta menaikkan suhu air pengisi boiler. Suhu air setelah melalui aerator mencapai 110 derajat Celcius. Dengan suhu air pengisi boiler yang tinggi, maka akan mempersingkat proses penguapan dan mengurangi penggunaan bahan bakar pada boiler. Dari aerator, air dialirkan menggunakan boiler feed water pump menuju ke upper drum untuk ditampung sementara. Selanjutnya air akan ke dalam upper drum dan didistribusikan melalui pipa-pipa downcomer ke pipa-pipa heater yang terletak di sekeliling ruang bakar. Pipa-pipa heater yang akan mendistribusikan air ke pipa-pipa sisi tegak atau sisi miring yang terhubung dengan upper drum. Kemudian air akan secara otomatis bersirkulasi berubah menjadi uap saturated yang kemudian ditampung ke dalam upper drum lagi. Uap saturated dari upper drum kemudian dilarikan ke pipa-pipa pemanas lanjutan superheater yang akan memanaskan uap hingga menjadi uap kering atau superheat steam yang memiliki tekanan mencapai 46 bar untuk boiler Changchun 21 bar, untuk boiler Yoshimiin 17,6 bar, untuk boiler Babcock dengan temperatur masing-masing 450 derajat, 360 derajat, dan 360 derajat. Dengan tekanan uap superheat, uap yang dihasilkan oleh boiler kemudian ditampung ke dalam heater uap baru sebelum didistribusikan ke turbin generator listrik, gilingan, can cutter, unigenerator, SDF, dan IDF. Sistem instrumentasi level air dan temperatur boiler. Air heater, temperatur kontrol, berfungsi untuk mengetahui temperatur udara air heater setelah keluar dari air heater. Economizer, temperatur kontrol, berfungsi untuk mengetahui temperatur air pengisi kettle setelah keluar economizer yang akan masuk ke steam drum. Water flow, untuk mengetahui debit air pengisi air kettle dalam waktu tertentu. Draft control, untuk mengukur udara masuk ke kettle dan gas buang pada kettle. Level air kettle, untuk pengendalian level air pada upper drum
Prinsip kerjanya yaitu ketinggian air di upper drum diukur oleh alat sensor, di mana transmitter bekerja berdasarkan perbedaan tekanan sisi low dan sisi high. Bila tinggi air maksimal maka output dari transmitter 100%, dan sebaliknya, bila tinggi dari air minimal maka output dari transmitter adalah 0%. Sinyal dari transmitter ini diteruskan ke controller DSC sebagai proses variabelnya atau PV. Output yang keluar dari controller karena antara PV dan SP terjadi offset diteruskan ke control valve sebagai elemen final untuk membuka atau menutup aliran air yang masuk tergantung dari ketinggian di stream drum. Peralatan yang membantu dalam operasional boiler yaitu rangka bakar, wet dust separator, dan soot blower. Rangka bakar berfungsi sebagai rangka bakar yang membantu mengeluarkan abu-abu dari sisa pembakaran di dalam boiler. Wet dust separator berfungsi untuk menangkap abu-abu yang terbawa oleh gas panas sisa pembakaran. Gas buang dari ruang bakar diarahkan ke wet dust separator. Saat gas membuang masuk ke wet dust separator, dilakukan penyemprotan dengan air sehingga abu yang terbawa oleh gas buang akan jatuh berubah menjadi lumpur, sedangkan gas buang akan mengalir melalui cerobong. Soot blower merupakan alat yang berfungsi untuk membersihkan debu hasil pembakaran yang menempel di dinding furnace. Pembersihan ini bertujuan agar panas dapat diserap secara maksimal dari dinding maupun pipa yang tersusun di dinding pembakaran, sehingga air yang masuk ke upper drum sudah berupa uap. Dan setelah melalui superheater, maka uap yang berbentuk benar-benar kering. Terdapat 3 alasan mengapa bagian boiler harus dibersihkan, yaitu mencegah terjadinya korosi, mengurangi losses, dan agar proses heat transfer menjadi maksimal. Kemudian ke peralatan yang membantu dalam operasional boiler lainnya ada cerobong asap, forced draft fan, induced draft fan, secondary forced draft fan, aerator, feed water pump. Steam balance di pabrik gula Harjo Agung Baru, Madiun. Untuk boiler Yoshimin kapasitas 60 ton per jam, efisiensi 80% dan produksi uap 48 ton per jam. Changchen 80 ton per jam, 80% 64 ton per jam. Dan untuk Babcock 40 ton per jam, 80% 32 ton per jam. Total kapasitas dari semuanya 180 dan total produksi uapnya 144. Proses mengoperasikan stasiun boiler. Persiapan pengoperasian boiler yaitu ada pemeriksaan upper drum dan lower drum, pemeriksaan casing, pemeriksaan kerangka dan flame, ada pemeriksaan switchboard dari panel dan elektromotor, pemeriksaan draft control, dan ada pemeriksaan blower fan. Pemeriksaan upper drum dan lower drum yaitu buka manhole dan periksa pemasangan packing dan baut-baut internal dari upper drum itu apakah sudah terpasang secara sempurna. Periksalah apakah nozzle-nozzle di dalam drum sudah terpasang dengan arah-arah yang benar. Kemudian periksa apakah masih ada orang, peralatan, atau kain kotor di dalam drum tersebut karena sebelum manhole ditutup. Yang kedua ada pemeriksaan casing. Pemeriksaan casing itu harus memperhatikan pemasangan baut pada casing yang terletak di bawah upper drum. Lubang baut berbentuk panjang atau oval dan pemasangan bautnya harus mempunyai spasi kurang lebih 20 mm.
Yang ketiga ada pemeriksaan kerangka dan flank. Pemeriksaan pemasangan kerangka dengan cermat dan teliti, terutama terhadap arah aliran masuk dan keluar serta spesifikasi materialnya, apakah telah sesuai untuk setiap jenis pemakaian. Periksa apakah semua packing dan baut sambungan flank telah terpasang dengan sempurna. Perhatikan khusus sangat diperlukan dalam pemeriksaan kerangka dan flank agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada saat pengoperasian boiler. Pemeriksaan switchboard dari panel dan elektromotor. Periksa apakah semua komponen listrik dan pemasangan wiring sudah benar dan dapat difungsikan dengan baik. Cek arah putaran elektromotor pada semua alat satu persatu. Perlu diperhatikan untuk mengecek arah putaran elektromotor. Sebaiknya sambungan kopling atau belting terbuka. Hal ini untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Periksa instrumen panel, apakah sistem kontrol pada boiler semuanya sudah dapat bekerja secara sempurna, terutama terhadap sistem kontrol pada tinggi rendahnya upper drum boiler. Pemeriksaan draft control. Kegagalan fungsi alat ini dapat menyebabkan backfire di dalam ruang bakar sehingga membahayakan operator yang di sekitarnya. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan dan sangat perlu sekali menjaga tekanan dapur kettle ini pada tekanan yang ditentukan. Untuk memperoleh tekanan yang ditentukan dapat kita atur melalui setting unit pada draft control. Alat ini bekerja dengan sistem hidrolik. Oleh sebab itu, kondisi oli dalam alat tersebut harus diperhatikan, dijaga agar tetap dalam level yang ditentukan. Perlu diperhatikan agar teliti perbandingan pembukaan dan penutupan damper dengan gerakan arm atau stang pada alat tersebut. Pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan blower fan. Untuk blower fan sendiri yang dimiliki oleh pabrik Jagung terdiri dari DF, dus drive fan, FDF, force drive fan atau SFDF, secondary force drive fan. Pengoperasian blower adalah sebagai berikut. Sebelum blower siap untuk dioperasikan, bagian-bagian yang harus diperiksa sebagai berikut. Periksa dengan teliti dalam bagian blower dan pastikan tidak ada barang asing yang tertinggal dalamnya. Periksa juga angker-angker baut dan mur, baut sambungan, flank, sisi sub, sisi buang, centering dan sambungan kopling dan protektor untuk pengaman apakah sudah terpasang dengan benar. Periksa kondisi pelumasan. Periksa kawat proteksi pada udara yang masuk yang berfungsi untuk mencegah bahan asing terhisap ke dalamnya. Gerakan bagian-bagian yang berputar dengan tangan untuk mengetahui bagian-bagian yang tidak normal. Sebelum boiler dioperasikan secara kontinu, operasikan terlebih dahulu waktu yang singkat untuk memeriksa apakah kemungkinan bunyi atau getaran yang tidak normal. Operasikan fan tersebut dengan damper tertutup penuh sambil mengamati ampere meter. Periksa bahwa fan harus mencapai tekanan yang ditentukan dan ampere dalam keadaan stabil. Periksa apakah di dalam dapur dan hindarkan bagian-bagian yang mudah meledak untuk menjaga bahaya letupan di waktu menghidupkan api. Periksa semua valve dan tentukan valve mana yang akan dibuka. Lakukan pengisian bahan bakar terlebih dahulu dan atur bahan bakar pendahuluan di dapur sehingga rata, lalu siram bahan bakar dengan solar dan menyalakan dengan api pada pintu dapur. Setelah api menyala, lakukan pemanasan boiler.
Adapun pemanasan boiler, langkah-langkahnya: damper IDF harus dalam keadaan tertutup dan pada kontrol panel telah dilengkapi dengan sistem interlock. Posisikan handle drive pada posisi manual dan tekanan tombol drive harus pada posisi on. Setelah drive control dioperasikan, selanjutnya dilakukan pengoperasian induced drive fan IDF. Selanjutnya, lakukan pengoperasian pada force drive fan dengan damper tertutup 100% dan damper udara bawah fire gate tetap terbuka 30-40%. Lakukan pengoperasional pada secondary force drive fan dengan damper utama dibuka 50-70%. Hidupkan pensuplai bahan bakar, baggage feeder, dan tekan tombol open pada kontrol panel untuk membuka damper force drive fan agar tekanan dapat dinaikkan. Pada tekanan di bawah 15 bar, FDF akan buka 60-70%. Sedangkan di atas tekanan 15 bar, FDF akan terbuka sebesar 20-50%. Jika tekanan pada pressure gauge telah menunjukkan 45-46,5 bar, maka main steam valve boleh dibuka dan upayakan tekanan boiler selalu pada tekanan 45-46,5 bar. Alur kegiatan menghentikan stasiun boiler: setelah boiler dioperasikan dalam waktu yang ditentukan, atur atau pada saat selesai dalam proses pengolahan pabrik gula, maka boiler harus dihentikan dalam operasinya dan akan dioperasikan kembali apabila waktu pengolahan akan segera dimulai. Maka stop operasi boiler yang harus dilakukan antara lain: mematikan alat pemasukan bahan bakar, baggage feeder sehingga dipastikan tidak ada lagi bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar boiler, tutup keran utama, matikan lampu, matikan damper FDF dan SFDF, keluarkan seluruh abu dan kerak pembakaran dari atas rangka hingga bersih, matikan IDF damper dan buka 100%, matikan double damper dan buang abu pada dust collector, bersihkan abu yang berada di bawah ruang bakar, turunkan tekanan hingga mencapai 5 kg cm persegi dengan cara melaksanakan sirkulasi air ke dalam boiler dan melaksanakan blowdown dari masing-masing heater. Isi hingga mencapai high water untuk airnya. Buka pintu dapur dan pintu abu. Pintu yang lainnya tetap tertutup. Periksa kembali semua keran dan blowdown continuous blow. Dan setelah tertutup dengan baik dan tidak ada kebocoran, posisikan semua beaker pada posisi off, sedangkan instrumen panel tetap pada posisi on. Pemeliharaan dan perawatan boiler. Perawatan yang baik pada boiler dapat menjamin umur teknis dan umur ekonomis yang relatif panjang. Berikut ini cara-cara perawatan boiler bisa dilakukan selebih sering akan menjamin pengoperasian boiler tersebut. Dalam masa giling, memeriksa fixed grid atau rangka bakar dan lakukan pembersihan bila terjadi penumpukan abu. Membersihkan semua abu dari cime. Memeriksa rotor, impeller, blower terutama impeller IDF atas kemungkinan abu-abu yang memekat. Di luar masa giling, membersihkan dan memeriksa luar serta boiler, bagian luar dan bagian dalam. Membersihkan dan bagian dalam semua water tube dan semua heater serta drum scale. Pemeriksaan dan perawatan pada casing, pemeriksaan dan perawatan pada gas collector,
pemeriksaan dan perawatan pada controller, peralatan dan instrumen, pemeriksaan dan perawatan pada kerangka, kok, dan piping, penggantian pipa-pipa yang memasuki umur teknis. Setiap 2 tahun dilakukan pemeriksaan berkala yang disaksikan oleh Dipnaker setempat. Angka-angka pengawasan atau parameter kinerja boiler. Pengawasan saat boiler beroperasi normal, maka pabrik akan secara keseluruhan dapat dioperasikan secara ideal. Karena steam yang dihasilkan boiler digunakan pembangkit energi turbin. Selain itu, uap bekas dari turbin digunakan sebagai pemanas dalam proses pengolahan. Hal yang perlu diperhatikan adalah jaga ketinggian level air, pastikan sistem otomatis, jaga tekanan steam pada tekanan kerja yaitu 19,21. Temperatur maksimal adalah 800 derajat Celcius. Periksa ruang bakar, lakukan blowdown intermittent sesuai rekomendasi yang telah dilakukan atau ditentukan. Lakukan pembersihan pipa dengan shoot blowing secara periodik 2 kali dalam 1 kali shift. Berikut adalah problematika pada stasiun boiler. Adapun contoh permasalahan dan cara mengatasinya yaitu 1. Tekanan dan temperatur uap yang dihasilkan turun. Cara mengatasinya: menambah jumlah pasokan bahan bakar ke ruang bakar. Cek efektivitas pembakaran. Bila terdapat banyak bahan bakar yang tidak sempurna, maka melakukan penambahan udara O2 pada secondary force drive fan juga menjaga efektivitas pembakaran. Yang kedua ada low water level. Jika level air tidak terlihat pada gelas penduga setelah pengisian dan cara mengatasinya: segera hentikan feed pump, hentikan semua fan dan pembakaran, tarik keluar bahan bakar dari ruang pembakaran. Ketika bahan dikeluarkan, hidupkan kembali fan dengan damper yang terbuka penuh dengan tujuan mendinginkan ruang bakar agar dapat menurunkan tekanan di bawah tekanan safety valve. Dan ketika boiler dalam keadaan dingin, tidak ada tekanan, segera lakukan inspeksi permasalahan agar kerusakan tidak meluas. Selanjutnya, power balance. Berdasarkan dengan skema power balance, pabrik gula memiliki steam pembangkit listrik sendiri untuk memenuhi kebutuhan listrik pada peralatan dan mesin terkait pengolahan tebu. Sistem stasiun sentra listrik berfungsi sebagai tempat pembangkit tenaga listrik. Sumber pembangkit tenaga listrik yang digunakan pada pabrik gula biasanya ada 2, yaitu turbo generator dan diesel generator. Turbo generator berfungsi sebagai pembangkit listrik utama yang digunakan di pabrik gula. Alat ini bisa bekerja karena adanya uap panas dari ketel uap. Prinsip kerja alat ini adalah mengubah energi tenaga listrik yang penggeraknya adalah mesin diesel, dan apabila turbo alternator mengalami gangguan, maka untuk memenuhi kebutuhan listrik sementara akan digunakan menjadi diesel generator. Stasiun pembangkit atau powerhouse, peralatan pembangkit listrik pabrik gula Rejo Agung yang baru serta spesifikasinya. Turbin generator yang digunakan sebagai tenaga penggerak utama primer mover. Untuk memutar generator, putaran yang dihasilkan turbin uap berasal dari pergerakan sudu-sudu atau blade dari turbin yang didorong oleh tekanan uap superheat. Uap superheat yang diperoleh oleh turbin dihasilkan dalam proses penguapan dari dalam boiler. Hasil dari putaran turbin dimanfaatkan untuk memutar generator sehingga menghasilkan listrik untuk kebutuhan pengolahan di pabrik gula Rejo Agung baru.
Pabrik gula Jagung baru memiliki 3 unit turbin generator, namun yang dioperasikan saat ini hanya 3 turbin uap Brotherhood untuk memutar generator ECC itu dengan daya 1875 kV. Turbin uap Brotherhood untuk memutar generator ECC3 dengan daya yang sama, dan turbin uap Elot untuk menggerakkan generator Avica dengan daya 8645 kV. Sedangkan turbin dari uap Brotherhood untuk memutar generator ECC1 dengan turbin Dresser-Rand untuk memutar generator Siemens tidak dioperasikan karena keterbatasan kapasitas boiler. Berikut spesifikasinya. Ada di sini tertulis spesifikasi dari Toyo Denki, Siemens dan Siemens Turbodyne. Dan di sini diesel atau genset, pada umumnya diesel atau genset ini digunakan pada saat awal-awal giling. Digunakan untuk mengaktifkan peralatan-peralatan untuk kettle agar dapat beroperasi. Spesifikasi dari diesel atau gensetnya yaitu mereknya SNM atau Toyo Denki, merek generatornya AEG, dayanya 660, arusnya 1000, tegangan 380, untuk putaran juga 1500, frekuensi 50 dan jumlahnya hanya 1. Operasional peralatan pembangkit listrik. Pembangkit listrik merupakan sebuah sistem penggerak daya yang sangat berperan di dalam pabrik gula. Hal ini dikarenakan lebih dari 80% tenaga penggerak yang digunakan di pabrik gula merupakan peralatan yang digunakan daya listrik sebagai penggeraknya. Oleh karena itu, pengoperasian peralatan-peralatan di pembangkit listrik harus memiliki SOP yang telah ditetapkan oleh pabrik agar kelancaran proses distribusi daya dapat memenuhi semua kebutuhan daya peralatan dari pabrik itu sendiri. Serta untuk menjamin keselamatan para pekerja di pembangkit listrik, pabrik gula Jagung baru mengoperasikan 3 unit turbin uap Brotherhood untuk memutar generator ECC2 dengan daya 1875, turbin Brotherhood untuk memutar generator ECC3 dengan 1875 juga, dan turbin uap Elliott untuk menggerakkan generator AVK dengan daya 8645. Pabrik gula Jagung Baru Madiun menggunakan daya dari PLN sebagai sumber listriknya. Setelah operasional stasiun gilingan dan stasiun boiler normal, maka pembangkit listrik dari turbin dan generator siap dioperasikan. Jika terjadi kekurangan daya saat operasional turbin generator, maka kebutuhan daya listrik akan dibantu dengan daya dari PLN. Peralatan di kontrol panel atau stasiun pembangkit, ada transformator atau trafo. Trafo yang sering kita dengar merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menurunkan, menaikkan tegangan dari sumber listrik. Kapasitor untuk komponen-komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tidak ditentukan, yang berfungsi untuk menghilangkan daya semu. Ada AVR merupakan komponen yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan atau stabilitas voltas tegangan listrik dari sebuah generator ketika digunakan untuk menyuplai bahan bakar listrik yang sering berubah-ubah. AVR terhubung dengan governor turbin sehingga ketika terjadi perubahan beban AVR akan memberikan sinyal ke governor untuk menyesuaikan jumlah uap yang masuk ke turbin. Di sini terlihat gambar alur kerja AVR.
Kemudian peralatan di kontrol panel stasiun pembangkit ada juga COS atau change over switch, merupakan alat listrik yang digunakan untuk memindahkan daya listrik dari sumber listrik utama generator ke sumber listrik cadangan atau alternatif PLN atau genset. Ada ICB, air circuit breaker, merupakan alat yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan rangkaian listrik yang menggunakan sistem udara dengan peredam busur api yang timbul akibat proses switching maupun overcurrent. Ada MCB, miniatur circuit breaker, dan MCCB, molded case circuit breaker, merupakan alat yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik serta dapat berfungsi sebagai pengaman pada alat listrik bila terjadi overcurrent. Kemudian masuk ke turbin uap. Fungsi turbin uap merupakan elemen yang sangat penting dalam pengoperasian stasiun pembangkit. Hal ini dikarenakan turbin uap menjadi penggerak utama atau primer mover yang melayani putaran generator, sehingga apabila terjadi kendala dalam pengoperasiannya, maka akan dipastikan generator penyuplai listrik di pabrik akan mengalami kendala pengoperasiannya juga, yang berdampak pada operasional alat-alat proses yang menggunakan daya listrik di pabrik. Oleh karena itu, peran turbin uap dalam operasional stasiun pembangkit sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kinerja proses pengolahan nira menjadi gula kristal putih di pabrik gula Rejo Madiun. Untuk spesifikasi turbin uap, merek turbin, HP, dan RPM, bagian-bagian turbin uap dan fungsinya. Inlet steam berfungsi sebagai saluran masuk uap baru. Trip throttle valve berfungsi sebagai katup untuk menutup uap yang masuk bila terjadi overspeed pada turbin. Trip line berfungsi sebagai tangkaian penghubung pendeteksi RPM turbin yang terhubung langsung dengan poros turbin. Bila turbin mengalami overspeed, maka trip link akan melepaskan tekanan spring pada valve. Kemudian disk berfungsi pada struktur rempengan yang mengikat sudut-sudut blade turbin ke poros atau rotor. Kemudian ada casing upper, berfungsi sebagai penutup atau lapirin turbin yang bekerja untuk menahan uap dari kebocoran sebagai sudu tetap pada turbin. Moving blade berfungsi sebagai sudut-sudut jalan rotor turbin yang akan digerakkan oleh uap dengan cara mengalirkan uap dari nozzle. Carbon ring berfungsi sebagai penahan aliran ke uap poros turbin. Kemudian ada jurnal piring yang berfungsi sebagai bantalan penahan poros agar tidak terjadi getaran yang tinggi saat turbin dijalankan. Shaft yang berfungsi sebagai poros turbin yang menghasilkan putaran. Fixed plate berfungsi sebagai nozzle yang akan mengalirkan uap dari sudut putar ke sudut putar berikutnya. Steam cheese berfungsi untuk penampung uap sementara yang akan didistribusikan dengan nozzle turbin. Outlet steam berfungsi sebagai saluran keluar uap bekas dari turbin. Hand valve berfungsi sebagai katup untuk mengatur jumlah uap yang masuk ke sudut-sudut turbin. Governor berfungsi sebagai pengatur kecepatan RPM turbin dengan cara mengatur jumlah uap yang masuk ke dalam turbin. Governor valve berfungsi sebagai katup yang akan mengatur jumlah uap yang masuk ke turbin. Cara kerja turbin itu sendiri turbin merupakan
merupakan penggerak utama atau prime mover generator. Cara kerjanya adalah memanfaatkan uap superheat dari boiler yang ditampung di dalam heater. Kemudian dari heater uap baru distribusikan ke turbin uap. Uap yang akan masuk ke dalam steam cheese turbin melalui valve yang akan mengatur masuknya jumlah uap ke dalam turbin. Dari steam cheese akan masuk ke situ turbin melalui nozzle. Nozzle akan berubah tekanan uap yang tinggi menjadi kecepatan, sehingga uap yang memiliki kecepatan tinggi akan menabrak sudut-sudut blade dan memutar rotor turbin. Uap yang telah melewati beberapa tahap ekstraksi melalui rotor dan starter turbin, selanjutnya uap akan keluar melalui exhaust turbin dengan tekanan 03-07 bar, suhu 140 derajat 160 derajat Celcius menuju ke heater uap bergas. Uap di heater uap bekas akan dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan pemanas nira pada juice heater, evaporator, dan vacuum fan. Untuk mengatur RPM atau putaran turbin digunakan governor yang mengatur jumlah uap yang masuk dalam turbin. Berikut pengoperasian dari turbin uap. Ada prosedur pengoperasian awal, pemanasan, kemudian ada pengoperasian turbin uap. Pada pengoperasian turbin uap, pembebanan secara bertahap sampai beban optimal, pengawasan operasional secara periodik 1 jam sekali dan dicatat dilaporkan harian, meliputi tekanan dan suhu uap baru dan uap bekas, putaran RPM, tekanan minyak pelumas masuk dan tekanan air pendingin, temperatur minyak masuk dan keluar dari cooler, suhu metal, dan getaran yang timbul. Berikut pemeliharaan dan perawatan turbin uap. Kemudian kita masuk ke water balance. Fungsi dari water balance itu sendiri yaitu merupakan sarana pengolahan air untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang memiliki standar khusus di dalam pabrik. Oleh karena itu, air yang digunakan sebagai pengisi boiler harus diproses terlebih dahulu melalui water treatment plant untuk mengurangi atau menghilangkan senyawa-senyawa yang dapat merusak pipa boiler. Sumber air pengisi boiler menggunakan air dari sumur serta memanfaatkan air kondensat dari masakan atau vacuum fan. Berikut adalah syarat-syarat parameter air pengisi pada boiler, juga parameter air boiler yang ada di dalamnya. Berikut juga ada alur proses pengolahan air di luar boiler atau external water treatment. External water treatment merupakan perlakuan terhadap air yang dilakukan di luar boiler. Air dari sumur bor atau air sungai harus diproses dan dimurnikan terlebih dahulu di instalasi water treatment plant. Alur proses pengolahan air di water treatment boiler atau internal water treatment merupakan perlakuan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan di dalam boiler. Kerusakan dapat dihindari bila air boiler tidak melebihi batas syarat air boiler dengan melakukan treatment, yaitu memberi bahan kimia dan melakukan pengurasan atau blowdown. Penetapan komposisi air boiler adalah ada total dissolved solid, post-path, blowdown air boiler, dan cara-cara pengisiannya yang harus diperhatikan bisa kita perhatikan di sini. Kemudian problematika pada pengolahan air dan cara mengatasinya. pH rendah, cara mengatasinya penambahan pH buffer
Apabila dengan penambahan pH vapor belum naik, maka tambahkan dengan soda untuk mencat kenaikan pH. Kandungan sukrosa yang tinggi. Cara mengatasinya: cek penguapan di heating equipment, cek level nira pada everator atau penguapan. Dilakukan upaya pencegahan agar kandungan gula tidak masuk ke dalam boiler untuk mengecekkan air kondensat. Sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan yang masih terjadi pada presentasi saya kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.